Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika aku membunuhmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ucap Suhan menyipitkan matanya, dan menatap langsung ke arah keturunan Dewa Hijau. Mendengar ini, semua orang terkejut. Semua orang telah mendengar tentang kekejaman Subaliu, tetapi tidak seorang pun menyangka dia bisa begitu kejam. Dia keturunan Dewa Hijau, salah satu dari 9 dewa besar. Dia sudah mengaku kalah, tapi kau masih bersikeras ingin membunuhnya. Ini akan menjadi pilar utama umat manusia di masa depan. Jika dia benar-benar mati, betapa besar kerugiannya bagi umat manusia. Terutama saat setan ekstrateritorial sedang merajalela. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sini, menatap dengan mata terbelalak. Apakah Subaliu tidak takut membangkitkan kemarahan publik? Kejam, sangat kejam. Di pihak klan Harimau Dewa Neter, beberapa orang menunjukkan rasa takut. Klan Harimauku memang kejam, tapi kalau kita benar-benar ingin menghukum anak ajaib klan Harimau, kita harus berpikir matang-matang. Dan Subaliu begitu hebat, dia bahkan membunuh tanpa ragu. Di pihak klan Naga, mata pemuda itu berkedip-kedip. Meskipun ia sangat jauh dari Suhan, ia tetap mundur selangkah. Melihat hal itu, baik perempuan tua maupun laki-laki tua itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Para lelaki kuat dari ras lain pun menunjukkan ekspresi tak percaya pada momen ini. Bagaimanapun, keturunan King Shen adalah salah satu keturunan dewa, dan statusnya di umat manusia tak tergoyahkan. Jika dia benar-benar mati, seberapa besar kekacauan yang akan ditimbulkannya? Jika kita benar-benar membunuh keturunan King Shen, aku khawatir banyak kekuatan akan menjadi gila. Di Baihua Mansion, Dewa kuno Honglian sedikit mengernyit. Memangnya kenapa kalau mereka gila? Mereka cuma boleh membunuh ayah mereka, tapi ayah mereka tidak boleh membunuh mereka. Su Sue mendengus dingin, seperti kata ayah, dia tidak pernah menyebutkan keinginan untuk bertarung, begitu pula orang-orang dari aliansi Tianjiao. Tindakan aliansi Tianjiao akan memaksa ayah mati. Jika keturunan Dewa Hijau benar-benar mati, itu hanya berarti dia kurang terampil dan pantas mati. Suhan, Dewa teratai merah kuno bergumam pada dirinya sendiri saat jiwanya terbang ke langit di depan sosok putih di kehampaan. Tidak seorang pun menduga Suhan akan membunuh. Namun Suhan melakukan hal itu. Cahaya pedang telah mencapai kepala keturunan King Shen, dan yang terakhir tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Slaas. Meskipun cahaya pedang itu panjangnya ribuan mil, saat jatuh, suara embusan masih keluar dari tubuh keturunan Dewa Hijau. Banyak sekali orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tubuh orang tersebut terbelah menjadi 2 bagian, tetapi salah satu jiwanya menginjak bagian belakang bilah pedang dan melarikan diri. Itu adalah keturunan King Shen. Jika itu seorang kultivator biasa, pukulan itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah keturunan dewa dan memiliki terlalu banyak mantra. Meskipun ia tidak bisa menyelamatkan tubuhnya, ia hanya bisa menyelamatkan jiwanya. Subaliu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sambil melarikan diri, keturunan Dewa Hijau mengeluarkan suara yang dipenuhi amarah tak berujung. Kebenciannya terhadap Suhan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tempat yang ia tuju tentu saja adalah aliansi Tianjiao. Namun sebelum ia mencapai langit di atas gunung salju suci, kekosongan di depannya tiba-tiba membeku. Bang! Jiwa keturunan King Shen menghantam keras ke dalam kekosongan yang membeku. Meski yang tersisa hanya roh primordialnya dan kultivasinya turun sedikit, dia masih berada di alam Dewa Bintang 6, dan kekuatan tempur komprehensifnya sepenuhnya sebanding dengan eksistensi alam Dewa Mendalam Bintang 2. Namun saat ia menghantam es di depannya, ia terkejut begitu kerasnya sehingga ia merasa seolah-olah jiwanya akan lenyap, lalu ia terlempar kembali. Keturunan King Shen menoleh ke belakang dan sekeliling, dan menemukan bahwa semua kehampaan di segala arah,
termasuk di atas dan di bawah, sebenarnya adalah kehampaan es ini. Seseorang menggunakan kekuatan sihir yang hebat untuk memenjarakannya di sini. Siapa? Teriak keturunan Dewa Hijau. Dia membombardir sekelilingnya dengan gila-gilaan, tetapi langit yang sedingin es itu masih belum juga hancur. Pada suatu saat, ia melihat orang-orang di sekitarnya menatap kosong ke suatu tempat. Tempat yang mereka lihat adalah Subaliu. Keturunan Dewa Hijau tertegun sejenak. Sihir. Inikah kekuatan sihir? Yang menjebakku adalah sihir air. Sihir bukanlah sesuatu yang mengejutkan, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa sementara Subaliu mengolah tubuh fisik dan seni bela dirinya di saat yang sama, ia benar-benar dapat berlatih sihir dan bahkan membawa pengolahan sihirnya ke tingkat ini. Ya Tuhan, apakah dia masih manusia? Belum lagi kemampuan bela dirinya, tubuhnya juga sangat kuat, dan sekarang dia juga telah menunjukkan kemampuan sihirnya. Mungkinkah latihannya tidak membutuhkan waktu? Melihat para jenius yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang atas, hanya satu tingkat kultivasi seni bela diri saja sudah cukup untuk membuat mereka memeras otak, tetapi Subaliu telah mengolah 3 jenis kultivasi sekaligus dan dalam waktu yang sangat singkat. Yang lain mengolah 1, dia mengolah 3. Yang lain meminjam roh ketika menerobos ke alam dewa, tetapi dia langsung berubah menjadi manusia biasa. Bakat macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat ini? Jangan bicara tentang hal lain. Hanya saja dia bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding, atau bahkan melampaui, seorang kultivator alam dewa misterius bintang 3 dengan basis kultivasi alam roh ilahi bintang 4 saja sudah sangat kuat. Banyak sekali orang yang tercengang, dan sejumlah besar suara datang dari segala arah dan memasuki telinga keturunan King Shen. Mustahil. Keturunan Dewa Hijau meraung keras, seolah-olah tenggorokannya akan patah. Dia tampak putus asa dan marah, sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Di puncak gunung salju suci, Han Chen Xingzi, Wu Fan Xingzi dan yang lainnya semuanya memiliki wajah muram, tangan terkepal, dan niat membunuh melonjak di hati mereka. Mereka dapat merasakan bahwa setelah Su Han menunjukkan kemampuan sihirnya, banyak mata yang menatap mereka. Itu tatapan yang mencurigakan. Terutama setelah Su Han mengalahkan keturunan King Shen, tidak ada yang meragukan kekuatan keturunan kehancuran ini. Namun, ia menunjukkan 3 jenis kemampuan magis, dan semuanya berada pada level yang sama. Bahkan 4 bintang besar pun tak mampu melakukannya. Orang-orang di sekitar mempertanyakan apakah keempat bintang besar itu layak menyandang gelar tersebut, dan mereka bahkan lebih mempertanyakan apakah Subaliu harus diberi gelar keturunan kehancuran atau bintang putra kehancuran. Bajingan, bajingan. Wajah Han Chen Xingzi memerah saat ia berteriak pelan, keturunan Dewa Hijau yang tak berguna ini, aku sudah menaruh harapan begitu tinggi padanya. Dia bahkan tak bisa menghentikan Subaliu. Apa gunanya dia? Bukan karena keturunan King Shen terlalu lemah, tapi karena Subaliu terlalu kuat. Mata Wu Fan Xingzi berkedip, aku bisa merasakan bahwa Subaliu belum mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya saat ini. Banyak orang memandang Wu Fan Xingzi. Diketahui bahwa yang terakhir memiliki bakat khusus dan dikatakan mampu menilai kekuatan tempur lawan yang sebenarnya berdasarkan nafas lawan. Itu kekuatan tempur, bukan kultivasi. Alam Lian Tianshen pernah menyembunyikan identitasnya dari bintang-bintang dan berpura-pura menjadi dewa, tetapi ditemukan oleh Wu Fan Xingzi. Di bawah para dewa kuno, hampir tak seorang pun dapat bersembunyi dari tatapan matanya yang tajam, bahkan mereka yang berada di puncak alam surgawi. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang meragukan kata-kata Wu Fan Xingzi. Seberapa kuat dia? Han Chen Xingzi bertanya sambil mengerutkan kening. Wu Fan Xingzi merenung sejenak, dan akhirnya berkata perlahan, cukup untuk melawan alam Xuanshen bintang 5. Mendengar ini, semua jenius di sekitar menarik napas dalam-dalam, termasuk Han Chen Xingzi. Tingkat kultivasi alam roh ilahi bintang 4 dapat dibandingkan dengan alam dewa misterius bintang 5.
Keturunan Baolin tidak dapat mempercayainya. Apa? Kau meragukan kemampuanku? Kalau begitu kau bisa pergi dan mencobanya dengannya, kata Wu Fan Xingzi. Keturunan Baolin terdiam dan tidak berbicara lagi. Yang lainnya menundukkan alis dan berpikir tentang betapa kuatnya mereka saat berada di alam Dewa Bintang 4. Pada akhirnya, semua orang yakin bahwa Su Baliu jauh di depan mereka. Sekalipun itu Xingzi, ketika dia berada di alam Dewa 4 Bintang, kemungkinan besar dia hanya bisa bertarung melawan alam Dewa Misterius Bintang 1 paling banyak. Ini sudah sangat kuat, dapat dikatakan bertentangan dengan kehendak surga. Bagaimanapun, itulah alam Xuanshen, satu dari 3 alam teratas di bidang bintang superior. Kami sangat arogan saat itu, tapi kami tidak menyangka Su Baliu jauh lebih kuat dari kami. Keturunan keempat wilayah itu tertawa getir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia sekarang hanya alam Dewa Bintang 4. Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Awan, melihat sekeliling dan berkata dengan nada mengancam, karena kalian semua telah bergabung dengan aliansi Tianjiao, jelas kalian akan menentang Su Baliu. Akulah yang paling banyak berhubungan dengan orang ini, dan akulah yang paling mengenalnya. Bisa dibilang dia pendendam. Dia bahkan ingin membunuh keturunan King Shen, dan aku khawatir dia akan melakukan hal yang sama kepada kita. Jika kita tidak mengendalikannya dan membiarkannya tumbuh dewasa di masa depan, konsekuensinya, aku tidak perlu memberitahumu, kalian semua sudah tahu. Semua orang mengangguk diam-diam, dengan niat membunuh di mata mereka. Saat ini, Su Baliu masih ditekan oleh banyak orang kuat, tetapi ketika ia mencapai alam Dewa Surgawi, saya khawatir hanya sedikit orang yang mampu melakukan apapun padanya. Dan para jenius ini semua akan tertinggal. Begitu Su Baliu benar-benar ingin membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet dan menemukan seseorang untuk membuktikan otoritasnya, mereka pasti akan menjadi kelompok pertama. Tidak apa-apa, Han Chen Xingzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia baru berada di alam Dewa Mendalam Bintang 5. Kalau aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku masih bisa mengalahkannya. Kalau Su Baliu benar-benar hanya mampu melakukan ini, maka hari ini, dia akan mati di tanganku. Sebagian orang yang hadir merasa terkejut, sebagian murung, sebagian tidak rela, dan sebagian lagi merasa khawatir. Segala macam emosi terungkap di wajah Su Han saat ia menunjukkan kemampuan sihirnya. Bahkan Suo Ying, Shen Tianli dan lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka belum pernah melihat Su Han menunjukkan kemampuan sihirnya, dan mereka juga tidak pernah menyangka dia benar-benar akan berlatih sihir. Sejak dia datang ke wilayah bintang superior, dia telah berlatih seni bela diri dan tubuhnya. Kapan kemampuan sihirnya meningkat? Dia punya banyak kristal elemen, tapi bisakah dia melahap kristal-kristal elemen ini saja? Berapa banyak yang harus dia lahap? Bum bum bum. Terdengar gemuruh konstan di atas kehampaan. Keturunan Dewa Hijaulah yang membombardir langit es yang dibentuk Su Han. Su Baliu, keluarkan aku. Setelah beberapa saat, ia berhenti membombardir dan berkata dengan gigi terkatup, aku keturunan Dewa Hijau, murid langsung Tuan Hijau. Terlepas dari kenyataan bahwa kita hanya berlatih tanding hari ini, guruku sedang bertarung melawan iblis di Gunung Batas Klan. Jika kau menyentuhku, apakah dia akan patah semangat? Jika dewa kuno yang kuat patah semangat, seberapa serius konsekuensinya? Pernahkah kau memikirkannya? Kau adalah Santo Pelindung Agung, tak apa-apa jika kau tak pergi melawan iblis sendiri, tapi kau di sini, mencoba menghancurkan harga diri umat manusia. Kau jahat, tidak adil, tidak berbudi luhur, dan tidak hormat. Kau menentang kehendak banyak leluhur dan harus dihukum berat. Wow, Su Han melambaikan tangannya dan langsung melepaskan baju besi emas itu. Bahkan sekarang, kau masih menggunakan Yang Mulia Patroli Langit sebagai alasan. Bukankah semua yang dilakukan aliansi Tianjiao-mu hanya untuk merampas gelarku sebagai keturunan kehancuran dan statusnya sebagai Yang Mulia Patroli Langit? Kalau kamu mau, aku akan memberikannya. Coba lihat apa kamu bisa mengambilnya. Su Han melambaikan tangannya dengan ganas,
dan baju besi emas itu segera menyerbu ke arah keturunan King Shen. Yang terakhir mengerutkan kening. Baju sirah emas ini hanyalah baju sirah biasa, yang mewakili identitas yang berbeda. Awalnya dia mengira pasti ada sesuatu yang mencurigakan saat Su Han melemparkan baju sirah emas ke arahnya, tetapi hingga baju sirah emas itu menutupi langit yang dingin dan menghalangi pandangannya, tidak ada hal mencurigakan yang muncul. Merusak. Tepat ketika keturunan King Shen gemetar ketakutan, Su Han perlahan mengucapkan sepatah kata. Bush! Raungan memekakkan telinga terdengar, dan langit es tiba-tiba meledak. Sejumlah besar es batu membentuk kerucut es, yang langsung menusuk ke arah keturunan Dewa Hijau. Dewa Hijau sudah memiliki beberapa pertahanan ekstra di tubuhnya, tetapi semuanya tertusuk oleh kerucut es. Salah satu kerucut es bahkan menembus jiwa keturunan Dewa Hijau, menyebabkannya menderita kerusakan parah, dan jiwanya menjadi ilusi. Su Baliu, beraninya kau membunuhku. Mata keturunan King Shen terbelalak. Hua hua hua. Kerucut es semakin banyak, dan pertahanannya sudah sangat lemah. Begitu momen keruntuhan terjadi, kerucut es ini akan langsung menghancurkan jiwanya. Namun, pada saat ini, sebuah jimat kertas tiba-tiba muncul dari kehampaan. Saat jimat kertas muncul, semua kerucut es berhenti bergerak dan berangsur-angsur menghilang, seolah berubah menjadi bubuk. Su Han menyipitkan matanya. Keturunan Dewa Hijau menghela napas lega, lalu menampakkan ekspresi gembira dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Guru Tianfu, karena telah menyelamatkan nyawaku." Wung! Terdengar suara mendengung di kehampaan, dan sesosok tubuh berpakaian kuning, tampak sangat sederhana tetapi penuh tekanan, perlahan muncul. Tak lain dan tak bukan adalah makhluk super kuat di alam dewa kuno, Master Tianfu. Di antara kedua alisnya juga tidak ada bintang, tetapi alih-alih halus, ada jimat kertas seukuran bintang yang tertempel di sana. Ia juga mengenakan topi dengan warna kaki yang sama di kepalanya, yang pada pandangan pertama memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia tampak seperti salah satu penipu yang berkelana di dunia fana. Tentu saja, Guru Tianfu sangat terkenal, dan tidak ada seorang pun yang akan membandingkannya dengan para penipu itu. Salam, Guru Tianfu. Salam untuk Guru Tianfu. Melihat Guru Tianfu muncul, banyak tokoh langsung membungkuk dan memberi hormat. Guru Tianfu mengabaikan orang-orang ini, tetapi berbalik menatap Su Han. Kenapa kamu tidak memberi hormat? Su Han menarik napas dalam-dalam dan menatap langsung ke arah Master Tianfu, lalu berkata dengan tenang, "Mengapa kau menghentikanku?" Begitu dia mengatakan ini, daerah sekitarnya menjadi gempar. Seorang kultivator alam Dewa Bintang 4 benar-benar mempertanyakan seorang kultivator alam Dewa kuno dengan nada yang sama. Tidak peduli seberapa gilanya dia tidak mungkin segila ini, kan? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bahkan jika kamu dapat menyaingi alam Xuanshen, kamu dapat terbunuh seketika hanya dengan tekanan dari Master Tianfu. Kejam dan pemberontak, Tuan Tianfu berteriak dingin dan melambaikan tangannya dengan keras. Krak! Kehampaan itu terkoyak dalam sekejap, dan lintasan gelap gulita muncul di depan Su Han dalam sekejap. Keturunan King Shen sangat gembira dan berharap Su Han segera mati di depannya. Namun alangkah kecewanya dia, saat lintasan petir hendak menembus Su Han, tiba-tiba muncul kilat berwarna biru tua. Ia dengan keras menghancurkan lintasan yang gelap gulita, dan kembali sepanjang lintasan, membombardir Master Tianfu. Wajahnya sedikit berubah, dan lebih dari 10.000 jimat kertas muncul, tetapi semuanya hancur oleh guntur yang tampak seperti ular kecil. Hingga akhirnya, sosok Dewa Guntur kuno muncul, dan guntur pun menghilang. Adapun Master Tianfu, dia mundur puluhan langkah. Dia menelan darah di mulutnya, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ada tatapan ketakutan yang mendalam di matanya. "Kau berani menyentuh orang yang ingin aku, Pangeran Yun, bantu." Tatapan lembut Dewa Petir kuno menghilang, dan seluruh tubuhnya diselimuti guntur. Yang paling menakutkan adalah tidak semua guntur berwarna biru tua. Ada yang ungu, ada yang merah, ada yang hitam,
dan ada pula yang merupakan kombinasi beberapa warna. Saat Master Tianfu terdiam dan semua orang terkejut, suara Dewa Petir kuno terdengar lagi. Aku akan memotong salah satu lenganku untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Dewa Petir kuno hanya mengucapkan beberapa patah kata, tetapi ada dua kata kunci yang mengejutkan semua orang yang hadir. Saya asisten Istana Yun. Karena Istana Pangeran Yun sudah memperjelas posisinya, ketika Dewa Petir kuno meneriakkan, akulah Istana Pangeran Yun, dan bukan istana ini. Meski semua orang terkejut, mereka pun segera merasa lega. Namun kata-kata berikut jauh lebih mendalam. Membantu. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kebaikan yang ditunjukkan oleh kekuatan-kekuatan besar kepada generasi muda haruslah dalam bentuk pembinaan dan pelatihan. Hanya tokoh-tokoh besar dengan status yang sangat tinggi dan mampu meraih dukungan publik yang akan disebut pembantu. Dengan kata lain, ketika Dewa Petir kuno mengucapkan kata bantu, Istana Pangeran Yun sudah kalah dari Subaliu. Sebagai salah satu dari 4 prefektur besar dan kekuatan terkuat di bidang bintang superior, Istana Pangeran Yun benar-benar akan tunduk di hadapan makhluk ilahi. Apakah Dewa Petir kuno memilih kata-katanya dengan tidak tepat? Tetapi sosok selevelnya, yang tahu segalanya, bagaimana mungkin ia memilih kata-kata yang tidak pantas? Di Baihua Mansion, Dewa kuno teratai merah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Dewa kuno Petir, tubuhnya gemetar. Ketika Susue menjelaskan identitas Suhan kepadanya, ia terkejut. Meskipun ia tahu Susue tidak akan berbohong kepadanya, ia tetap merasa sulit untuk mempercayainya. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Dan sekarang, perkataan Dewa Petir kuno akhirnya sepenuhnya memverifikasi keaslian masalah ini. Jika tidak, bagaimana Yunwang Mansion yang bermartabat dan Dewa Petir kuno yang bermartabat dapat membantunya? Wow, kristal transmisi suara muncul di tangannya, dan Dewa kuno teratai merah tanpa ragu menuliskan sebaris kata di atasnya, ini benar, Kaisar kuno telah muncul kembali. Batu kristal transmisi suara berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang dari tangan Dewa kuno teratai merah dan pergi ke kejauhan. Tak seorang pun peduli padanya. Semua kekuatan yang hadir telah berkomunikasi satu sama lain saat Dewa Petir kuno membuka mulutnya, dan banyak aliran cahaya menghilang tanpa suara. Sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa meskipun Istana Pangeran Yun melindungi Subaliu, mereka tidak akan mengorbankan seluruh istana. Jika benar-benar sampai pada pilihan terakhir, mereka pasti akan memilih untuk melindungi diri sendiri daripada tergila-gila pada Subaliu. Tetapi pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Istana Pangeran Yun memilih untuk membantu Subaliu. Ya, kedua kata, membantu, itu sungguh memiliki makna yang dalam. Sosok seperti Dewa Petir kuno tidak akan pernah bicara sembarangan. Ini jelas bukan karakternya. Kini, mengumumkan hal ini di depan begitu banyak orang jelas merupakan peringatan bagi dunia. Mungkinkah Subaliu punya identitas lain? Sehebat apapun bakatnya, dia tetaplah alam ilahi. Selain makhluk-makhluk kuat setingkat 3 dewa, siapa lagi yang layak dibantu oleh Istana Pangeran Yun? Apakah itu reinkarnasi dari makhluk yang kuat, atau makhluk kuat dari alam suci, yang turun dengan kekuatan mengerikan? Saya khawatir masalah ini jauh dari sesederhana yang kita bayangkan. Selama diskusi, ketika semua orang menatap Suhan lagi, sudah ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Istana Yunwang cukup untuk menyaingi beberapa kekuatan teratas di distrik tingkat ke-7. Latar belakang Subaliu saat ini tidak lebih buruk dari keturunan dewa manapun. Jika Ratu Kehancuran ikut serta, maka kekuatannya bisa menyaingi Xingzi. Setidaknya dari segi latar belakang, dia tidak lebih lemah dari siapapun. Semua pikiran dan kata-kata keluar dalam sekejap. Tokoh protagonis saat ini masih Dewa Petir kuno dan Master Tianfu. Ketika Dewa Petir kuno mengucapkan kata-kata terakhirnya, Guru Tianfu mengerutkan kening. Katanya, sepertinya di matamu, Subaliu lebih penting dariku. Tidak,
Dewa petir kuno menggelengkan kepalanya, jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu. Kau bahkan tidak layak dibandingkan dengannya. Seluruh penonton gempar lagi. Ekspresi Master Tianfu menjadi gelap saat ia mendengus dingin. Semua orang tahu apa yang akan dicapai keturunan Dewa Hijau di masa depan. Jika ia benar-benar dewasa, ia pasti akan membasmi banyak iblis. Namun, Subaliu ingin membunuhnya. Sungguh kejam. Sejak awal, wajah Tian Jiao menunjukkan bahwa dia ingin membunuhku. Kenapa kamu tidak langsung bicara saat itu? Su Han menatap Tuan Tianfu dan mencibir, hanya gubernur yang boleh menyalakan api, tapi rakyat tidak boleh menyalakan lampu. Kau pikir kau siapa? Bajingan. Mata guru Tianfu berubah dingin dan dia meledak marah. Namun, pada saat ini, guntur dahsyat menyebar dari Dewa Guntur kuno. Setelah menyatu, berbagai warna yang berkedip-kedip tampak seperti pelangi, menekan Master Tianfu. Pupil matanya mengecil, dan sejumlah besar rune muncul di luar tubuhnya. Masing-masing rune dipenuhi tekanan yang sangat kuat. Rune itu adalah benda mengerikan yang cukup untuk langsung membunuh seorang kultivator di bawah alam Dewa Surgawi Bintang 3. Akan tetapi, setelah rune-rune ini muncul, rune-rune itu tidak bertahan sedetik pun sebelum semuanya hancur oleh guntur dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Banyak guntur berpadu menjadi satu dan berubah menjadi sosok mengerikan yang panjangnya lebih dari 1.000.000 mil. Menatap ke atas, seluruh langit tampak seperti terbuat dari guntur. Guntur berubah menjadi naga. Ekspresi Guru Tianfu berubah. Dewa petir kuno, mengapa kamu begitu putus asa? Transformasi guntur menjadi naga adalah keahlian Dewa petir kuno yang terkenal. Bahkan Dewa petir kuno yang satu tingkat lebih tinggi pun tak akan mampu menahannya, apalagi Master Tianfu yang kultivasinya lebih rendah darinya. Jika benar-benar jatuh, bahkan metode tercanggih Master Tianfu pun tidak akan mampu menghentikannya. Aku memintamu untuk memotong salah satu lenganmu, kata Dewa petir kuno perlahan. Mustahil. Ekspresi Tuan Tianfu muram. Aku tidak melakukan apapun pada Subaliu. Aku hanya menghentikan niat membunuhnya terhadap kejeniusan umat manusiaku. Jika ini dianggap salah, maka kalian, Istana Yun, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau begitu, biar aku bantu. Dewa Guntur kuno melambaikan tangannya dengan keras, dan naga guntur itu jatuh dengan keras. Mulutnya yang besar terbuka dan menelan semua rune di sekitar Master Tianfu, termasuk Master Tianfu sendiri, yang menghilang saat itu juga. Bum bum bum, raungan terus-menerus terdengar dari perut naga petir. Meskipun di tengah gemuruh, raungan itu memekakkan telinga, membuat banyak orang pusing dan seakan tak sanggup menahannya. Lebih parahnya lagi, sebagian dari mereka menjadi pucat dan muntah darah. Pertarungan antara kekuatan-kekuatan super teratas di alam dewa kuno, bahkan kekuatan yang tersisa, tidak tertahankan bagi para kultivator tingkat rendah. Bes, pada saat ini, naga petir membelah sebuah lubang, dan sesosok bayangan keluar dari lubang itu. Dia tampak begitu menyedihkan hingga bahkan tanda di antara kedua alisnya telah menghilang, yang tersisa hanyalah dahinya yang halus. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah, mereka tidak percaya. Tuan Tianfu yang bermartabat, dalam waktu sesingkat itu, hanya jiwanya yang tersisa. Dewa petir kuno melambaikan tangannya, dan naga petir pun menghilang. Ia menatap Guru Tianfu dan berbicara dengan ringan. Ini peringatan. Kalau berani lagi, aku akan membunuhmu. Seluruh hadirin terdiam. Nama kepala Istana Timur dari Istana Pangeran Yun telah lama dikenal di seluruh wilayah bintang superior. Tetapi setelah ia mengasingkan diri, reputasi ini menjadi legenda. Kini sang legenda muncul kembali, dan dengan jurus pertamanya, ia mencabik-cabik tubuh seorang dewa kuno. Tidak seorang pun tahu berapa banyak bintang yang telah dicapai oleh dewa petir kuno, tetapi menurut spekulasi, paling tidak 5 bintang atau lebih. Lagi pula, menurut legenda, Master Tianfu adalah dewa kuno bintang 2.
Semua orang pada awalnya mengira bahwa karena tubuh fisik Guru Tianfu telah hancur, ia akan mengucapkan kata-kata kasar karena marah. Namun jiwanya hanya sedikit gemetar, dan dia menatap Dewa Petir kuno dengan ketakutan yang mendalam, lalu segera menghilang. Keturunan King Shen berdiri di sana dengan tatapan kosong, tidak mampu bereaksi sedetik pun. Saat Master Tianfu muncul, dia masih berharap agar yang pertama dapat membunuh Su Baliu, sehingga menghemat tenaga aliansi Tianjiao dan menyelamatkannya. Tetapi saya tidak pernah menduga hasilnya akan seperti ini. Dewa Petir kuno tidak masuk akal dan bahkan berani menyentuh alam dewa kuno. Siu, sesosok tubuh bergegas mendekat dari kejauhan, dan aura menakutkan namun familiar melonjak, membuat wajah keturunan King Shen pucat dalam sekejap. Su Baliu, aku tidak pernah punya dendam apapun padamu, kenapa kau tega membunuhku? Karena kamu pantas mati. Su Han mendengus dingin saat pedang pocang turun dari langit. Dia tidak menggunakan mantra apapun untuk menenangkan pikirannya, tetapi di bawah tekanan mengerikan yang sepenuhnya melampaui tekanan keturunan Dewa Hijau, kekuatan kultivasinya sebenarnya dimobilisasi sangat lambat. Baru pada saat inilah keturunan King Shen menyadari bahwa Su Baliu benar-benar mampu menekannya dalam hal kekuatan tempur. Semua gerakan sebelumnya hanya candaan. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan kristal. Ada setetes darah di batu kristal ini, yang bahkan lebih menakjubkan daripada esensi darah King Jun sebelumnya, dan samar-samar memancarkan tekanan kuat dari alam dewa kuno. Beraninya kau menggunakan kekuatan eksternal. Su Han dipenuhi dengan niat membunuh. Saya, keturunan Dewa Hijau hendak berbicara ketika sosok lain muncul di sampingnya. Ini adalah seorang wanita yang terlihat sangat muda tetapi penampilannya biasa saja. Ada 5 bintang di antara alisnya. Yang paling penting adalah kelima bintang ini semuanya berwarna ungu. Alam Dewa Kuno bintang 5. Gagah. Su Han terdiam saat suara Dewa Petir kuno terdengar dari belakangnya, kau ingin mati juga. Dewa kuno Jialan menghela napas dan menggelengkan kepalanya pelan, mereka semua adalah kebanggaan umat manusia, dan mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi umat manusia di masa depan. Bahkan jika itu berarti membunuh iblis, mengapa kalian harus bertarung sampai mati? Su Han langsung mengerutkan kening. Yang paling mengganggunya adalah orang-orang yang tiba-tiba muncul di saat seperti ini dan mengatakan hal-hal tersebut. Kalau saat ini aku menukar keturunan Dewa Hijau dengan diriku, apakah mereka masih akan melompat keluar? Tentu saja tidak. Lagi pula, Dewa kuno Jialan hanya ingin melindungi keturunan Dewa King. Sebelum hari ini, mereka mungkin sudah melakukan persiapan. Tujuan awalku hanya untuk bertanding dengan Su Baliu, tapi ternyata dia sangat kejam dan ganas. Kuharap, diam. Keturunan Dewa Hijau ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dewa kuno Jialan berteriak dingin padanya, menyebabkan dia terdiam, tersipu, dan segera terdiam. Su Baliu, katakan padaku, apa yang kau inginkan sebagai imbalan karena melepaskannya? Dewa kuno Jialan menatap Su Han. Niat awalku tentu saja untuk menghabisi nyawanya, tetapi karena Dewa kuno Jialan telah bersabda, mengampuni nyawanya bukanlah ide yang buruk, tetapi ada 3 syarat, kata Su Han. Katamu, kata Dewa kuno Jialan. Pertama, dia harus mengakui sekarang juga bahwa gelar keturunan Dewa Hijau tidak sesuai dengan gelarnya, dan bahwa dia dikalahkan olehku, keturunan kehancuran. Kedua, segeralah ke Gunung Batas Klan untuk melawan iblis di sana. Kalian tidak diizinkan kembali dalam 1000 tahun. Ketiga, keluar dari aliansi Tianjiao dan jangan pernah melawanku lagi di kehidupan ini. Dewa kuno Jialan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Su Han lagi, berpikir bahwa orang ini berbicara sangat cepat, dia pasti sudah memikirkan semua ini sejak lama. Faktanya, ini benar. Su Han tahu bahwa meskipun keturunan dewa dan bintang tidak sebanding dengannya, masih banyak orang yang melindungi mereka. Kalau memang harus membunuh, itu bukan hal yang mustahil, tapi harus ada harganya, dan akan mengundang banyak kebencian, yang akan menghalangi jalanmu di masa depan. Oleh karena itu,
kondisi yang diajukan saat ini adalah pilihan terbaik saat ini. Dewa kuno, aku, keturunan Dewa Hijau hendak menolak secara refleks. Pilihan pertama dan ketiga sama-sama bisa diterima. Lagi pula, banyak orang yang melihatnya kalah dari Subaliu. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, beritanya akan menyebar. Tetapi dia tidak bisa pergi ke Gunung Batas Klan untuk bertarung melawan iblis selama 1000 tahun. Siapa yang tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar? Saat iblis tingkat atas tiba-tiba muncul, yang pertama menderita adalah Gunung Batas Klan. Saat ini, Gunung Batas Klan dikuasai oleh Istana Pengadilan Manusia, tetapi tak seorang pun akan menoleransinya. Jika ia pergi ke sana, ia harus melawan para iblis dan tak akan punya kesempatan untuk bersantai. Bagus. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Dewa Kuno Jialan sudah mengangguk setuju, dan keturunan Dewa King tidak punya cara untuk menolak. Tuanmu ada di sana, kau bisa pergi ke sana dan membantunya, kata Dewa Kuno Jialang. Keturunan Dewa Hijau itu tampak sedih. Tahu bahwa ia tak bisa melawan kehendaknya sendiri, ia hanya bisa mengangguk. Aku, keturunan Dewa Hijau, menyatakan kepada seluruh wilayah bintang atas, sebaiknya aku hancurkan keturunanku. Dia layak menjadi keturunan ke-10 para dewa. Mulai saat ini, aku resmi mundur dari aliansi Tianjiao dan tidak akan pernah menentang Subaliu lagi di kehidupan ini. Aku akan segera menuju Gunung Batas Klan untuk mengulur waktu sebanyak mungkin bagi umat manusia. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Kuno Jialan menangkapnya dan kemudian menghilang. Seluruh hadirin kembali terdiam. Dengan lenyapnya keturunan King Shen, maka gelar keturunan kehancuran pun terkonfirmasi sepenuhnya. Saya khawatir mulai besok, masalah ini akan menyebar ke seluruh bidang bintang atas, dan tidak ada seorang pun yang akan meragukan kemampuan bertarung Subaliu lagi. Adapun Suhan, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap 7 keturunan dewa lainnya dan 3 bintang. Ekspresi yang terakhir tidak pasti, dan Wu Fan Xingzi, Han Chen Xingzi, dan Taizong Xingzi jelas berkomunikasi satu sama lain. Ketika Suhan mengangkat kakinya dan hendak mendekat, Han Chen Xingzi tiba-tiba berkata, aliansi Tianjiao memang telah membangun reputasinya dengan merekrut banyak Tianjiao. Namun, karena masalah iblis, kita juga teralihkan. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasi kita belum memenuhi syarat untuk mengendalikan kekuatan apapun. Kita harus bubar. Keturunan kehancuran tak perlu terlalu kejam. Yang seharusnya kita lakukan sekarang adalah melawan iblis, bukan saling bertarung. Setuju, kan? Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah Suhan berubah dingin. Mundur untuk maju. Jelaslah bahwa nasib keturunan King Shen membunyikan alarm bagi seluruh aliansi Tianjiao, jadi mereka sepakat untuk membubarkan aliansi Tianjiao. Jika Suhan benar-benar dapat mengalahkan mereka satu persatu, maka siapapun yang dikalahkannya mungkin harus memasuki Gunung Klan dan bertarung melawan iblis selama 1000 tahun. Dengan cara ini, kesempatan untuk menaiki tangga menuju surga akan hilang. Seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan bagi Han Chen Xingzi dan yang lainnya? Saya khawatir ketiga bintang ini tidak yakin bisa mengalahkan Suhan, jadi mereka untuk sementara mundur selangkah demi menjaga reputasi dan membiarkan Suhan melangkah di udara kosong. Itu rencana yang sangat bagus. Suhan mengulurkan tangannya dan menunjuk Han Chen Xingzi, ini berakhir hari ini, tapi masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku bisa membiarkan yang lain pergi, tapi aku pasti akan membunuhmu, Han Chen Xingzi. Han Chen Xingzi tersenyum tipis, jelas tidak peduli dengan kata-kata Suhan. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Jika mereka berdua mencapai alam dewa kuno secara bersamaan, Subaliu mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Aku bahkan akan menekannya. Yang lainnya juga tercengang dan menatap Han Chen Xingzi dan yang lainnya dengan tidak percaya. Subaliu datang ke sini dengan momentum yang luar biasa dan sudah memulai dengan keturunan King Shen. Semua orang mengira dia akan mengalahkan mereka satu persatu, tetapi tanpa diduga,
Han Chen Xingzi dan yang lainnya justru membubarkan aliansi Tianjiao. Kalau begitu, Su Baliu tidak akan bisa menantang semua orang satu persatu. Kalaupun dia menantang, tak seorang pun akan setuju. Kesempatan yang sah ini telah hilang. Jika Su Baliu ingin membunuh lagi, kemungkinan besar akan menarik banyak kekuatan besar untuk muncul. Mungkinkah memulai perang melawan umat manusia saat ini? Jelas tidak mungkin. Cek-cek, pantas saja Su Baliu begitu marah. Aku khawatir dia sudah memutuskan untuk mengirim para jenius itu ke Gunung Batas Klan. Sungguh menyebalkan. Kita baru saja menunjukkan potensi kita, dan mereka malah membubarkan aliansi Tianjiao. Sungguh tak tahu malu. Haha, ini 4 bintang besar, ini keturunan 9 dewa besar. Mereka tak pantas disebut begitu. Mereka tak pantas disebut begitu. Banyak orang di sekitar mendesah dan berbicara. Mereka semua siap untuk menonton pertunjukan. Perasaan ini seperti orang yang sangat lapar yang akhirnya mendapat sepotong paha ayam. Namun begitu ia menggigitnya, paha ayam itu lenyap. Rasanya seperti menaiki tangga, melewatkan satu anak tangga, dan jatuh ke jurang. Baguslah aliansi Tianjiao bisa dibubarkan. Tujuan Su Zun hari ini telah tercapai. Dewa petir kuno mengedipkan mata pada Su Han. Dia memanggilnya, Su Zun, tidak yakin apakah itu karena identitasnya sebagai Master Patroli Langit Agung atau karena alasan lain. Su Han tentu tahu bahwa masalah ini tidak bisa dilanjutkan. Ia mengangguk kecil dan tersenyum. Aliansi Tianjiao telah mengumpulkan semua Tianjiao dari wilayah bintang atas, yang membuat para kultivator di seluruh wilayah bintang atas sangat bersemangat. Namun, aku tidak menyangka mereka hanya sekelompok sampah. Aku sungguh kecewa. Apakah seseorang itu sia-sia atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, kata Han Chen Xingzi. Dasar sampah. Su Han menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Su Sui. Tepat saat ia melangkah maju, awan tak berujung di kehampaan di atas kepalanya tiba-tiba terbelah. Terjadilah retakan besar yang membelah langit, meliputi langit dan bumi yang tak berujung dalam sekejap, bagaikan mata raksasa yang menyelimuti seluruh bidang bintang superior dan tiba-tiba terbuka. Wuing! Suara mengerikan itu membuat semua orang tercengang sesaat, bahkan makhluk kuat seperti Dewa Kuno Teratai Merah dan Dewa Kuno Petir pun sama. Suara Tao datang dan memenuhi hati mereka, seolah-olah sejumlah besar lagu tengah disiarkan. Pikiran mereka benar-benar berhenti berfungsi. Tapi itu hanya sesaat. Saat berikutnya, sejumlah besar cahaya jatuh dari celah-celah dan memasuki tubuh semua orang. Saya telah membuat terobosan. Jadi begitulah, hahaha, akhirnya aku mengerti. Banyak suara terkejut terdengar, dan ledakan gemuruh terobosan bergema di sekitar, dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah banyak orang. Dewa petir kuno, Dewa teratai merah kuno, dan yang lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut yang mendalam. Mereka merasa luar biasa dan semua mengalihkan pandangan ke Su Han. Menurut catatan kuno, kejadian ini terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Kata Dewa petir kuno. Su Han mengangguk dan tersenyum, suara Tao telah terbentuk, menyelimuti langit dan bumi. Umat manusia tak dapat menolaknya, dan ras iblis tak dapat melanggarnya. Ini, tubuh Dewa Kuno Teratai Merah bergetar hebat, apakah ini benar? Aku khawatir dunia iblis akan kacau balau. Senyum Su Han semakin lebar. Dunia iblis, di tengahnya, ada pohon besar. Pohon raksasa ini begitu besar dan tak berbatas, cabang-cabangnya tak terhitung banyaknya dan daun-daunnya menyebar, menutupi jarak. Pohon itu jelas penuh vitalitas, tetapi tidak ada warna hijau zamrud. Sebaliknya, warnanya merah darah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan ranting dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya pun menjadi transparan, seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Pohon suci bulan darah. Pada saat ini, sesosok manusia tengah duduk di atas pohon suci bulan darah. Tingginya hanya sekitar 100 kaki, dan ditutupi jubah perang berwarna merah darah, jadi wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Saat retakan itu terbuka,
Dia juga mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu seluruh bidang bintang atas, dan menatap langsung ke tanah suci, ke sosok tua yang berdiri di kehampaan. Alam dominasi, sialan, sialan, sampaikan perintahku. Semua pasukan harus ditarik. Tunggu sampai pohon suci bulan darah terbentuk dan hukuman ilahi tertinggi siap dijatuhkan, baru kita bisa terlibat dalam pertempuran berdarah. Di depan gunung salju suci, banyak sekali orang yang mengangkat kepala mereka. Mereka melihat melalui celah-celah dan tanah suci dan melihat sosok yang sangat tua. Sebenarnya itu dia. Su Han bergumam pada dirinya sendiri. Tekanan dari alam dominasi melanda langit dan bumi, bahkan benua Longwu pun bisa merasakannya. Apa yang dikatakan Dewa Petir kuno terjadi puluhan juta tahun lalu, tepat saat Su Han dipromosikan ke alam dominasi. Yuan Ling juga telah dipromosikan ke alam dominasi, tetapi dia jelas telah menyembunyikannya dengan beberapa cara, dan bahkan Su Han pada saat itu tidak mengetahuinya. Sekarang, penguasa ketiga umat manusia telah muncul, menyebabkan suara Tao terbentuk, dan langit dan bumi beresonansi bersama. Alam dominasi, apakah itu benar-benar alam dominasi? Orang ketiga dari alam dominasi umat manusia kita telah muncul, hahaha. Jika kita menambahkan Master Yuan Ling, maka akan ada 2 master, cukup untuk menekan iblis-iblis besar dari klan iblis. Umat manusia memiliki harapan dan akan mendapatkan kembali kejayaannya. Kali ini kita harus membantai para iblis dan melenyapkan masalah selamanya. Sorak-sorai tak henti-hentinya terdengar, dan saat itu seluruh galaksi Bima Sakti dipenuhi rasa gembira. Klan naga mendesah, dan klan harimau Hades tidak mau. Mereka semua merupakan salah satu ras terkuat di dunia, tetapi sejauh ini, 3 wilayah dominan yang muncul di galaksi Bima Sakti semuanya adalah manusia. Jika seorang master dapat muncul di antara ras-ras ini, maka sudah pasti bukan hanya ras manusia saja yang akan menguasai galaksi Bima Sakti. Semua orang di dunia merayakan, master ketiga muncul. Suara Tao terbentuk dan turun ke atas semua orang. Tak terhitung banyaknya kultivator yang mencapai pencerahan dan bahkan terobosan karenanya. Munculnya Master Alam Utama telah meningkatkan kekuatan tempur seluruh umat manusia hampir 10%. Hanya mengetahui bahwa ada sekitar 8 orang yang berhasil menerobos dari puncak alam dewa surgawi ke alam dewa kuno. Pada saat ini, Su Han, Dewa Kuno Petir dan yang lainnya telah kembali ke istana Pangeran Yun. Su Han tidak menerima manfaat substansial apapun. Daoin bukanlah sumber daya dan hanya efektif bagi mereka yang berada dalam tahap pencerahan, seperti puncak alam dewa sejati, puncak alam dewa surgawi, dan sebagainya. Kekuatan dalam tubuh mereka telah mencapai puncaknya. Mereka hanya perlu memahami beberapa prinsip hebat dan semuanya akan berjalan alami. Namun meski begitu, Su Han sangat gembira, bahkan sangat gembira. Karena orang yang telah mencapai alam dominasi bukan dari aliansi bintang, setidaknya dia tidak akan menjadi ancaman baginya, dan dia bahkan dapat berdiri di pihaknya. Di istana Pangeran Yun, Su Han sesekali melihat ke celah kehampaan. Retakan ini telah berlangsung selama 7 hari. Orang tua itu duduk bersila di puncak langit, tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak mengeluarkan napas, seperti patung. Pada hari ke-10, banyak orang datang ke tempat Su Han berada. Keempat kepala aula istana Pangeran Yun semuanya hadir. Kecuali kepala istana, hampir semua petinggi istana Pangeran Yun telah tiba. Tepat pada saat ini, lelaki tua di atas retakan itu tiba-tiba bergerak. Dia hanya punya satu tindakan, yaitu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Meskipun mereka jelas-jelas berada di tanah suci, tatapan ini menembus penghalang antara tanah suci dan domain bintang superior dan langsung jatuh ke mata Su Han. Kelopak mata Su Han berkedut hebat. Melihat Dewa Petir kuno dan yang lainnya, sepertinya mereka sama sekali tidak merasakan tatapan seperti itu. Orang yang dilihat lelaki tua itu adalah dirinya sendiri. Surga dan manusia adalah satu.
Aku menggunakan jalan surga sebagai mataku dan mengamati selama 10 hari sebelum akhirnya menemukanmu. Sebuah suara yang tak asing terdengar di telingaku, membawa serta desahan dan penyesalan, sedikit kegembiraan, dan kerumitan tak berujung. Bagaimana kau tahu? Suhan berpikir sejenak, tetapi ia tidak berbicara. Namun, ia tahu lelaki tua itu bisa mendengar apa yang ia katakan. Surga tidak pernah bermaksud membunuh siapapun. Kaulah yang pertama. Suara lelaki tua itu terus terngiang di benaknya. Aku tak pernah menyangka kau bisa terlahir kembali. Saat itu, tubuh dan jiwamu hancur total. Aku jelas merasakannya. Semakin kuat seseorang, semakin kecil kemungkinan dia bertahan hidup setelah tubuh dan jiwanya hancur, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Itulah sebabnya lelaki tua itu mendesah seperti itu, dan kata-katanya pun penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan Suhan sendiri tidak tahu mengapa dia terlahir kembali. Ketika aku menerobos alam dominasi, aku menyadari banyak hal. Pria tua itu berhenti sejenak, seolah bertanya. Suhan merenung sejenak dan berkata, Yuanling tidak ada di galaksi Bima Sakti. Dia telah bersekongkol dengan iblis ekstrateritorial dan pergi ke alam tempat iblis ekstrateritorial berada. Dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Kau harus menjadi yang pertama dari umat manusia. Tidak, kau yang pertama. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Suhan tidak banyak bicara tentang hal ini, dan melanjutkan, jika kau masih sama seperti sebelumnya, maka kau harus menghancurkan klan iblis terlebih dahulu. Sebelum iblis-iblis ekstrateritorial datang, musuh terbesar umat manusia kita adalah iblis. Saya akan. Orang tua itu mengangguk, dan setelah beberapa lama, dia perlahan berkata, saya masih sama seperti sebelumnya. Tubuh Suhan bergetar hebat. Ia menarik napas dalam-dalam dan menertawakan dirinya sendiri, kau tetaplah dirimu. Aku berbeda dari sebelumnya. Paviliun pembunuh dewa sudah tidak ada lagi. Aliansi bintang adalah dunia. Selama aku di sini, mereka takkan bisa mencapai apapun. Ucapan lelaki tua itu penuh keyakinan. Silakan, kata Suhan. Pria tua itu menatap lurus ke arah Suhan dan berkata, Kaisar kuno naga iblis, aku dikalahkan olehmu saat itu, tetapi sekarang aku juga telah mencapai alam dominasi. Bagaimana kalau kau kembali ke puncakmu dan melawanku lagi? Jika hari itu tiba, itu akan menjadi seperti yang kau inginkan. Bush, raungan terdengar, dan retakan besar itu mulai pulih. Sosok lelaki tua itu menghilang, dan fenomena aneh yang dahsyat akibat menerobos alam dominasi pun lenyap seketika. Suara Dao yang bertahan selama 10 hari akhirnya menghilang. Dewa kuno petir dan yang lainnya baru menyadarinya saat ini. Ketika mereka mendongak, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Sampai saat ini, umat manusia kita memiliki 2 master. Sekuat apapun penguasa Yuanling, setidaknya dalam hal melawan iblis, dia bisa bersatu dengan yang lain. Dengan 2 penguasa yang menekan galaksi Bima Sakti, apa bedanya jika iblis besar muncul di klan iblis? Meskipun bulan darah telah mencapai 2 putaran, dan kekuatan tempur klan iblis telah meningkat drastis, dalam 10 hari terakhir, suara Tao telah terbentuk dan banyak sekali kultivator manusia telah mencapai terobosan. Kekuatan umat manusia kita juga telah meningkat. Jika kedua tuan ini bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menekan klan iblis, maka umat manusia kita tidak perlu khawatir lagi. Perkataan keempat ketua aula membuat semua orang makin bersemangat. Mereka berdiri di depan Suhan, dan tanpa memintanya memberi hormat, mereka terlebih dahulu berkata kepadanya, Junior, salam untuk Kaisar Naga Iblis kuno. Melihat kejadian itu, yang lain pun ikut terkejut dan segera mengikuti serta memberi hormat. Tidak perlu lagi menyembunyikan identitas asli Suhan, karena hampir semua pejabat tinggi di istana Pangeran Yun sudah mengetahuinya. Meskipun aku tidak mempercayainya, bagaimanapun juga itu fakta. Bahkan setelah bertahun-tahun, 4 kata Kaisar kuno naga iblis masih terukir di hati setiap orang.
Sebagai makhluk dominan pertama umat manusia, ia juga merupakan eksistensi super yang telah membuka aliran pemikiran baru. Tak seorang pun dapat mengabaikan kontribusinya, yang cukup untuk dicatat selamanya dalam sungai sejarah yang panjang. Dapat dikatakan bahwa tanpa Kaisar Naga Iblis kuno, tidak akan ada dua penguasa lain saat ini. Lebih dari 90% kultivator dipenuhi kekaguman dan rasa hormat kepada Kaisar Naga Iblis kuno. Para pejabat tinggi di Istana Pangeran Yun, misalnya, tak pernah menyangka suatu hari nanti mereka akan berdiri di depan idola mereka. Padahal saat ini berhala itu hanya berada di alam dewa. Su Han memandang orang-orang ini dan mendesah dalam hati, tetapi ia tidak lagi memiliki kerendahan hati seperti dulu. Sebaliknya, ia menunjukkan semangat yang tak tertandingi. Aku tidak berbuat baik padamu, jadi kau tidak perlu membungkuk. Berdiri saja, kata Su Han. Semua orang ragu-ragu, tetapi ketika mereka melihat Dewa Petir kuno berdiri tegak terlebih dahulu, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Pada saat yang sama, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sejak zaman dahulu kala, belum pernah ada begitu banyak dewa kuno dan dewa surgawi yang memberi penghormatan kepada satu makhluk ilahi, dan mereka begitu tulus dan berbakti. Duduklah. Su Han melambaikan tangannya. Setelah semua orang duduk, Master Istana Barat, Dewa Kuno Zenyi, adalah orang pertama yang berbicara, setan. Panggil saja aku Su Han, sela Su Han. Sebut saja dia Su Zun, kata Dewa Kebenaran kuno itu sambil tersenyum. Su Han tidak lagi memiliki basis kultivasi alam dominasi, dan dia memang bukan lagi Kaisar Naga Iblis kuno. Lagi pula, aliansi bintang masih ada, jadi tidak tepat untuk memanggilnya begitu saja. Namun Dewa kuno makna sejati tidak dapat memanggilnya dengan namanya, jadi yang terbaik adalah memanggilnya Su Zun. Bolehkah aku bertanya, Su Zun, apakah kamu tahu siapa senior yang berhasil mencapai terobosan? Tanya Dewa kuno dengan makna sejati. Namanya Chen Wendao, gelarnya orang suci kuno dari roh kuno, dan dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar orang terkuat puncak tanah suci, kata Su Han. Ke-7 dalam daftar orang kuat tanah suci. Pupil mata semua orang mengecil. Ya, Su Han mengangguk. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia akan menembus alam dominasi kali ini. Lagi pula, ada 6 orang di depannya. Meskipun 2 orang hilang, masih ada 4. Tapi sekali lagi, ini tidak mengejutkan. Di daftar Saint Domain terkuat, apalagi 10 besar, bahkan 20 besar, atau bahkan 30 besar, hampir semuanya berada di level kultivasi yang sama. Siapapun yang menembus lebih dulu tidak terlalu bergantung pada alam, tetapi pada kesempatan. Jelas, Chen Wendao telah menemukan kesempatan itu. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Su Han, semua orang tiba-tiba mengerti dan memperoleh beberapa wawasan. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik papan atas di bidang bintang superior, mereka tetaplah seperti semut di hadapan para santo. Sekalipun mereka dapat menghubungi tanah suci melalui beberapa cara, mereka masih sangat sedikit mengetahui urusan para penguasa di tanah suci. Bisa juga dikatakan mereka tidak berkualifikasi untuk mengetahui. Meskipun umur leluhur tidak sepanjang umur master, umurnya hampir sepanjang langit dan bumi. Selama mereka tidak mati dalam kecelakaan, mereka tidak akan mati meskipun hidup ratusan juta tahun, kata Su Han lagi. Bagaimana dengan Su Zun dan leluhur roh kuno ini? Tanya Dewa Roh Raksasa kuno, penguasa Aula Utara. Tahu, Su Han berkata, aku pernah melawannya sekali, dan dia dikalahkan olehku. Kami tidak memiliki hubungan dekat, tapi kami jelas bukan musuh. Begitu dia selesai bicara, gambaran dahsyat dari pertarungan antara 2 orang kuat itu muncul dalam pikiran semua orang. Namun, alam dewa yang agung dan perkasa itu ditindas oleh alam dewa bintang 4 di hadapannya. Jika Anda tidak mendengarnya sendiri, akan sulit untuk mempercayainya. Santo leluhur Guling adalah leluhur Istana Taya, kekuatan tertinggi di tanah suci. Sejak kecelakaan yang menimpaku, Istana Taya tetap netral.
Meskipun mereka tidak membantu paviliun pembunuh dewa, mereka juga tidak berpihak pada aliansi bintang. Su Han berkata perlahan, paviliun pembunuh dewa benar-benar sepihak saat itu, dan banyak kekuatan menentangnya. Rasanya seperti tembok runtuh dan semua orang mendorongnya, dan monyet-monyet berhamburan ketika pohon tumbang. Aliansi bintang sangat kuat dan membantai semua orang yang berhubungan denganku. Istana Taya juga tidak membantu karena mereka takut pada Yuan Ling. Aku tidak menyalahkan mereka untuk ini. Aku hanya berharap leluhur roh kuno dapat melihat dengan jelas saat ini. Semua orang terdiam. Mereka tak punya hak untuk membicarakan apa yang terjadi saat itu. Baiklah, aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada dua hal yang ingin kukatakan. Su Han merenung sejenak dan melanjutkan, pertama, Yuan Ling tidak berada di galaksi Bima Sakti. Dia pergi ke alam tempat iblis ekstrateritorial berada dan terjebak di sana untuk sementara waktu. Apa? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Kamu, bagaimana kamu tahu? Seorang direktur Departemen Intelijen Militer tergagap. Saya tidak bisa menjawab Anda, tetapi apa yang saya katakan itu benar. Su Han melirik pria itu dan berkata, di bawah alam semesta, terdapat banyak sekali alam, dan Bima Sakti hanyalah salah satunya. Para iblis ekstrateritorial yang sebelumnya berkeliaran di bidang bintang bawah dan tengah berasal dari alam lain. Dari segi kekuatan keseluruhan, mereka jauh lebih kuat dari kita, dan jumlahnya hampir 1000 yang sebanding dengan alam utama. Alasan mengapa Yuan Ling tidak dapat kembali kali ini adalah karena seorang tokoh kuat yang mengerikan dari iblis ekstrateritorial akan menerobos, jadi mereka telah memblokir penghalang alam mereka. Begitu pihak lain menerobos, Yuan Ling akan mati, dan penghalang Bima Sakti akan hancur. Umat manusia kita akan menderita bencana yang bahkan lebih mengerikan daripada klan iblis. Hati semua orang berdengung, menatap Su Han dengan linglung, tidak dapat menerima apa yang dikatakan Su Han. Kau bisa kembali dan mencerna ini perlahan-lahan. Aku hanya memberitahumu sekarang agar kau bisa bersiap. Namun, menerobos ke alam dominasi tidaklah semudah itu. Menurutku, itu akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Bagi kami, 10.000 tahun mungkin tidak banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Su Han melanjutkan, karena Yuan Ling tidak bisa kembali, aliansi bintang tidak akan bisa menimbulkan masalah besar untuk sementara waktu. Selama masalah ini dilaporkan ke Tanah Suci, kekuatan-kekuatan yang awalnya memiliki hubungan denganku akan segera bertindak. Jadi, pada dasarnya, aliansi bintang tidak bisa berbuat apa-apa padaku untuk sementara waktu. Kau benar untuk tetap mendukungku. Tidak ada yang benar atau salah dalam mempraktikkan Taoisme. Dewa petir kuno menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan memberitahumu hal kedua. Su Han menambahkan, dengan penobatan leluhur roh kuno sebagai penguasa, dunia iblis pasti akan terguncang. Setidaknya umat manusia sudah bisa bersaing dengan mereka dalam hal ahli tingkat atas. Di bawah tekanan, aliansi bintang kemungkinan besar akan memilih untuk menyerang klan iblis. Semua orang terdiam, menunggu Su Han melanjutkan. Seperti yang kita semua tahu, ada banyak harta surga dan bumi di dunia iblis. Sebelumnya kita tidak bisa masuk, tapi kali ini, kita bisa menggunakan darah dan energi iblis untuk berteleportasi ke dunia iblis. Lanjut Su Han, menuju dunia iblis. Ini, kami juga tidak kenal tempat itu. Semua orang menatap Su Han. Apa yang dikatakan Su Han hari ini jelas lebih mengejutkan daripada semua adegan yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Bagaimana cara kita berteleportasi ke dunia iblis? Kita tidak punya susunan teleportasi di dunia iblis. Dewa petir kuno mengerutkan kening. Aku bisa memindahkan umat manusia melalui laut suci, kata Su Han. Semua orang terkejut dan langsung teringat bahwa laut suci yang menghalangi semua iblis itu dibuat oleh orang di hadapan mereka. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Naga Iblis kuno. Kepala Istana Selatan terakhir, Dewa kuno Taizong,
menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kagum, "Kupikir laut suci hanyalah caramu untuk menghentikan para iblis. Aku tidak menyangka kau menyembunyikan sesuatu yang lain di dalamnya. Kurasa kau sudah mengantisipasi hari ini, kan? Ini bukan yang kami harapkan, tetapi ini adalah tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya bencana." Su Han melirik Dewa Kuno Taizong dan berkata, "Tapi kau, penguasa Istana Selatan," bergelar Dewa Kuno Taizong. "Kalau tidak salah, di antara 4 bintang besar, ada bintang Taizong, kan?" Ekspresi Dewa Kuno Taizong tegas, "Setelah aku pergi, aku akan mengirim pesan dan meminta Taizong Xingzi untuk mengubah gelarnya." "Itu tidak perlu, hanya saja gelar kita sama, dan aku khawatir orang lain akan salah paham," kata Su Han sambil tersenyum. Dewa Kuno Taizong tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia benar-benar memahami maksud Su Han di dalam hatinya. Gelar Taizong Xingzi telah disandangnya selama bertahun-tahun. Mengapa Su Han tidak mengatakannya lebih awal atau lebih lambat, tetapi baru sekarang? Jika Taizong Xingzi tidak bergabung dengan aliansi Tianjiao, Su Han mungkin tidak akan menyebutkan masalah ini. Sudah saatnya untuk mengubahnya. Dewa Petir Kuno berkata dengan tenang, "Dari awal hingga akhir, dunia bintang atas hanya tahu bahwa istana Yunwangku membantu Su Zun, tetapi selalu tampak sangat pasif. Kali ini, mari kita mulai dengan Taizong Xingzi." Mendengar ini, kecuali 3 kepala aula lainnya dan Su Han, semua pejabat senior bermata cerah dan menunjukkan kegembiraan. Kediaman Pangeran Yun telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ketajamannya telah lama terasa. Jika terus seperti ini, mungkin akan dianggap mudah diganggu. Mari kita lanjutkan cerita dunia iblis. Su Han berkata, "Setahu saya, ada banyak buah langka di alam iblis. Buah-buah itu benar-benar berbeda dari benda-benda di bidang bintang atas. Di antaranya, buah iblis darah yang inferior dapat memungkinkan alam dewa sejati menembus 1 tingkat kecil, yang tengah dapat memungkinkan alam roh ilahi menembus 1 tingkat kecil, dan yang superior dapat memungkinkan alam dewa misterius menembus 1 tingkat kecil hanya dalam waktu maksimal 3 hari. Ada juga buah iblis darah tingkat atas, setelah memakannya, bahkan alam dewa surgawi dapat naik ke tingkat kecil dalam waktu 3 hari. Mendengar ini, semua orang menahan napas, memperlihatkan keserakahan dan antisipasi yang mendalam. Selain buah iblis darah, ada juga teratai iblis 9 hati, cairan ilahi laut biru, dan cabang peningkatan ilahi yang dapat meningkatkan kultivasi kita. Ini tidak hanya terbatas pada seni bela diri, tetapi juga mencakup tubuh, sihir, dan bahkan kultivasi, kata Su Han lagi. Semua orang secara refleks bertanya kepada Su Han mengapa dia tahu semua ini, tetapi tiba-tiba mereka teringat identitas masa lalu Su Han dan segera merasa lega. Kaisar Naga Iblis kuno sedang duduk tepat di depan kita. Aku benar-benar tidak terbiasa. Kepala Istana Selatan tertawa getir lalu berkata, "Saya pernah melihat catatan tentang cairan ilahi laut biru di buku-buku kuno, tetapi catatan itu hanya bersifat umum dan saya tidak tahu efek spesifiknya. Adapun jenis lain yang disebutkan Su Zun, saya belum pernah mendengarnya. Nanti kau akan tahu. Sayangnya, kau mungkin tidak akan bisa memasuki dunia iblis." Su Han menggelengkan kepalanya. "Mengapa?" Semua orang langsung mengerutkan kening. Su Han menjelaskan, "Meskipun aku bisa memindahkan umat manusia melalui laut suci ke alam iblis, hanya ada satu cara bagi mereka yang dipindahkan ke sana untuk bertahan hidup di alam iblis. Yaitu jika iblis-iblis tingkat atas tidak menyerang umat manusia. Lagi pula, alam iblis adalah markas para iblis. Dan untuk mencapai ini, kedua belah pihak harus bernegosiasi sebelum memutuskan. Kalau tidak, itu akan seperti iblis yang datang ke wilayah bintang superior. Aku khawatir kalian semua akan membunuh semua yang kalian temukan, kan?" Semua orang mengerutkan kening dan mengangguk diam-diam. Selain iblis-iblis ekstrateritorial, umat manusia dan ras iblis adalah musuh bebuyutan. Mustahil bagi kedua belah pihak untuk hidup berdampingan secara damai,
dan itu hanya akan menjadi pertarungan sampai mati. Jika memang begitu, mengapa klan iblis setuju membiarkan kita memasuki dunia iblis? Tanya seseorang. Karena ras manusia kita sudah memiliki 2 master. Su Han tersenyum tipis. Saat santo leluhur roh kuno menerobos ke alam dominasi, tekanan di gunung klan tiba-tiba berkurang, dan sejumlah besar iblis mundur, hanya tersisa sedikit yang berpura-pura. Ini cukup untuk membuktikan ketakutan klan iblis terhadap umat manusia kita. Sekarang, kurang dari 3 bulan telah berlalu, dan iblis agung itu seharusnya masih memperkuat fondasinya. Bahkan jika santo leluhur roh kuno juga memperkuat fondasinya, selama Yuan Ling bertindak, dunia iblis pasti akan menderita pukulan telak. Tapi bukankah kau bilang Yuan Ling tidak ada di galaksi Bima Sakti? Tanya Shen Tianli secara refleks. Dia memandang Su Han dan sulit membayangkan bahwa status mereka akan berubah begitu cepat. Sebelumnya, di matanya, Su Han hanyalah seorang junior yang ingin dia didik dengan sekuat tenaga. Tanpa diduga, dia mengubah dirinya begitu tiba-tiba sehingga bahkan dia, utusan kekaisaran tingkat pertama, harus memperlakukannya dengan hormat. Kecuali aku, tidak ada yang tahu bahwa Yuan Ling tidak ada di galaksi Bima Sakti, termasuk klan iblis, kata Su Han ringan. Shen Tianli tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama diam-diam membenci dirinya sendiri karena reaksinya yang lambat. Sebenarnya, Su Han sudah memberitahu mereka hal ini sebelumnya. Semakin dekat kau dengan alam dominasi, semakin kau menyadari betapa mengerikannya alam dominasi itu. Su Han berkata perlahan, mereka yang berada di bawah penguasa hanyalah semut. Ini bukan omong kosong. Penguasa dapat memusnahkan semua makhluk. Mereka adalah makhluk terkuat di dunia. Iblis agung itu pasti mempertimbangkan hal ini. Jadi, selama Sein roh kuno tidak bodoh, dia pasti akan memaksanya untuk berkomunikasi. Pada akhirnya, dia pasti akan setuju dan membiarkan kita memasuki dunia iblis. Kecuali keluarga-keluarga super dan kekuatan-kekuatan di tanah suci yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang lainnya, bahkan para orang suci teratas, masih rentan di mata alam dominan. Kesenjangan level hampir melampaui level kultivasi. Hanya satu pikiran saja dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh. Jika bukan karena cara tirani yang diwariskan dari zaman kuno, semua kekuatan netral di tanah suci pasti sudah dihancurkan oleh Yuan Ling sekarang. Namun meski begitu, kekuatan sang master masih menggemparkan langit dan bumi. Selama Yuan Ling tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Tunggu sebentar, hasilnya akan segera keluar. Su Han menambahkan, ini poin terakhir yang ingin kami sampaikan. Sebaiknya kumpulkan semua jenius atau orang kuat di bawah alam dewa surgawi di istana Yunwang. Setelah alam iblis dibuka, aku akan memindahkanmu ke sana. Baiklah, ayo bersiap. Semua orang berdiri dan segera pergi. Setelah mereka pergi, Su Han tak kuasa menahan diri untuk menatap langit. Guling, aku tidak tahu sejauh mana kau mampu menekan alam bintang atas. Tapi jika kau benar-benar membantuku, maka paling-paling kau hanya bisa membiarkan alam dewa mendalam memasuki alam iblis. Selanjutnya, saatnya menunggu. Dan selama penantian ini, kabar baik datang satu demi satu. Keturunan kehancuran turun ke gunung salju suci. Dengan kekuatan tempurnya yang mengerikan, ia membunuh para jenius dalam daftar jenius untuk membangun prestisenya. Ia bahkan hampir membunuh keturunan Dewa Hijau. 2 dewa kuno yang kuat turun tangan untuk menyelamatkannya, tetapi ia akhirnya dibuang ke gunung batas klan untuk bertarung melawan iblis selama 1000 tahun, dan ia takut akan kehilangan kesempatan untuk memasuki tangga surga. Dia pernah menyatakan di depan banyak orang bahwa dia tidak akan pernah melawan Subaliu lagi seumur hidupnya. Reputasi keturunan kehancuran telah terkonfirmasi sepenuhnya. Aliansi Tianjiao dibubarkan karena hal ini. Subaliu benar-benar menepati janjinya dan menggulingkan aliansi Tianjiao sendirian. Kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Su Han dari seluruh penjuru bidang bintang atas.
Sungguh tak terhitung jumlahnya. Su Han menekannya berulang kali, tetapi kekuatan imannya terlalu kuat. Ia hanya bisa sementara memasuki cincin Sumeru Putra Suci dan mengubahnya menjadi energi spiritual untuk meningkatkan kultivasinya. Energi spiritual yang ditransformasikan dari kekuatan iman jauh lebih kuat daripada sumber daya lainnya. Energi ini tidak perlu dimurnikan sama sekali dan dapat langsung ditelan dan diserap. Hanya 6 hari, yang setara dengan lebih dari 160 tahun di cincin Sumeru Putra Suci. Kultivasi Su Han meningkat satu tingkat kecil dan mencapai alam dewa bintang 5. Jika aku mengandalkan sumber daya biasa, meskipun mencukupi, itu masih jauh dari cukup untuk mencapainya. Setidaknya, akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Sayangnya, mengumpulkan kekuatan iman membutuhkan banyak waktu. Jika dikonversi, sebenarnya hampir sama dengan menyerap sumber daya lainnya. Su Han berjalan keluar dari cincin Sumeru Putra Suci dan bergumam pada dirinya sendiri. 5 bintang di antara alisnya terus berkedip, dan cahaya hijau yang awalnya terang menjadi jauh lebih terang saat ini. Kekuatan dahsyat itu bagaikan ombak besar, terus-menerus menghantam tubuhnya, membuat Su Han ingin mencari seseorang untuk dilawan. Dia yakin bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa surgawi yang dapat melakukan apapun padanya. Begitu Su Han menggunakan armor kultivasi ilahinya, bahkan seseorang di puncak alam dewa mendalam tidak akan bisa menyakitinya. Terlebih lagi, tanpa menggunakan kekuatan eksternal, Su Han yakin bahwa dia dapat langsung membunuh siapapun di alam Xuanxian bintang 5, kecuali mereka yang seperti 4 putra bintang besar dan 9 keturunan dewa, yang juga dapat bertarung di atas level mereka. Sehebat apapun seorang jenius, selalu ada batasnya. Misalnya, Pangu Xingzi saat ini berada di alam dewa mendalam bintang 5, tetapi kau hanya bisa melawan alam dewa mendalam bintang 7 atau puncak, kan? Mata Su Han berkedip, dan Han Chen Xingzi dan yang lainnya muncul di benaknya. Asalkan kau tak bisa menyakitiku, aku bisa membunuhmu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.